sederet artis masuk nominasi Silat Awards 1 dekade 2023. Ditempati pemain 3 serial drama bergengsi, yaitu Ikatan Cinta, Jangan Bercerai Bunda, serta Kesetiaan Janji Cinta. Totalitas dalam berakting menambah kuat alur sinetron berjudul Jangan Bercerai Bunda dan semakin apik peran yang mereka tunjukkan. Tapi di balik kegembiraan dan kebanggaan mereka masuk nominasi di awards bergengsi bagi artis dan insan kreatif Indonesia. Lantas seperti apa kerja keras melakoni peran secara total yang dijalani Andi Anissa dalam sinetron Jangan Bercerai Bunda dan Bunga Zainal yang berperan sebagai Meira dalam sinetron Kesetiaan Janji Cinta? Tak hanya itu, Glenn Kacisara pemeran Elsa di sinetron Ikatan Cinta dan Revalina S. Temat pemeran sinetron Jangan Bercerai Bunda berperan sebagai Nabila. Juga berhasil masuk nominasi aktris tersilat di ajang Silat Awards 1 dekade 2023. Pada kategori aktris tersilat juga masuk pemeran sinetron Ikatan Cinta bernama Sarinila alias pemeran Mama Rosa. Apa rahasia Sarinila sehingga masih tetap total dan serius memerankan karakter yang diembannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok artis Andi Anissa kini sangat populer berkat kiprahnya sebagai bintang sinetron berjudul Jangan Bercerai Bunda dengan berperan sebagai Wilda. Aktingnya patut diperhitungkan pecinta setianya, sehingga banyak dukungan pemirsa mendorongnya masuk nominasi dalam kategori aktris tersilat 2023 di ajang Silat Awards 2023. Andi Anissa yang kini mampu menarik perhatian pemirsa dengan bakat aktingnya di sinetron Jangan Bercerai Bunda berkat totalitas perannya, membuat karakter antagonis yang diperankannya juga banyak dibenci oleh pecinta sinetron tersebut karena ia memerankan karakter yang jahat dalam berakting. Nggak susah sih, maksudnya banyak referensi karakter dan bantuan juga dari saudara, kayak ngasih ini ya lu gini ya lu enak sih, enak, krunya enak, teman-temannya enak, saudaranya enak, nggak berduduk, nggak kaku, santai. Tapi ada yang bilang aku mirip kayak antagonis karya gitu. Nah, menurut gue jahat sih. Enggak, ada satu kata yang paling pas buat pelakor, egois. Menurut gua, egois. Kenapa? Karena orang egois itu selalu harus mendapatkan apa yang dia mau. Mau lu lihat orang tersiksa, mau lu lihat orang nangis-nangis di atas kebahagiaan lo gak peduli. Cause you get what you want. That's selfish gitu. Egois sih. Si Wilda ini sebenarnya nggak jahat. Karakternya tuh bukan hati yang jahat gitu loh. Bukan orang yang licik jahat gitu. Cuman dia egois parah. Memerankan tokoh antagonis, tak bisa dihindarkan bahwa Andi Anissa juga dibenci penonton karena totalitas perannya. Akan tetapi baginya, hal tersebut menjadi suatu anugerah luar biasa karena berkat aktingnya di sinetron tersebut. Bahkan Andi Anissa baru merasa aktingnya semakin bagus jika ada orang yang bertemu dengannya secara langsung lalu mengekspresikan kemarahan mereka kepada dirinya karena perannya yang antagonis. Lantas, seperti apa sikap Andi Anissa terhadap netizen? Ya bagus lah, alhamdulillah. Semakin banyak yang mau jambak gue, semakin bagus. So far enggak. Cuman yang lucu malah, kalau di netizen aku, kenapa gue gini? Enggak. Emang lo bukan penyanyi. Kalau aku pribadi di Instagram aku tuh kayak, malah banyak yang dukung. Tingnya Wilda sama Arga,
dia suka banget ketika Wilda manja-manja sama Argas. Gue kayak, gue bales, wah itu suami orang, lo pada gila gimana gitu kan. Karena Nabilanya kan kasihan banget di sini gitu loh. Tapi gila sih ini ya, ini judul awalnya kayak aku bilang, oh ceritanya bagus, oke gue syuting. Makin kesini ceritanya makin gila, bagus banget menurutku ya. Karena ketika gue baca skripnya kayak, wah gila sih kayak gitu lah. Jadi ngejalaninnya juga kayak, wah bisa explore gitu. Total dalam berperan, maka wajar kalau kemudian Andi Anissa merasa bangga mengantar dirinya bisa masuk kategori sebagai aktris tersilet di ajang Silet Awards 1 Dekade 2023. Namun soal kalah atau menang nantinya, Andi Anissa memasrahkan segalanya kepada kehendak sang Halik. Lantas seperti apa perasaan seorang Andi Anissa saat dirinya bersanding dengan nama-nama besar memperebutkan piala penghargaan aktris tersilet di ajang Silet Awards 1 Dekade 2023? Gue anaknya gak takutan, gue takut sama Tuhan. Asik. Kalau misalnya sini dikit, pasti kita bisa nyolong-nyolong waktu. Untuk kayak kemarin nih, misalnya gue sini dikit. Terus gue pijit dulu deket sini, ke salon dulu, apa. Jadi kayak nyempetin waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan ketika syuting. Kayak relaksasi, olahraga, ketemu keluarga gue juga sering, keluarga gue suruh ke deket-deket sini aja. Jadi biasa kan kita nongkrongnya di mana, tapi sekarang nongkrongnya jadi deket sini. Langkah Andi Anissa dalam meraup kemenangan di ajang bergengsi Silet Awards 1 Dekade 2023 dibayang-bayangi oleh sinar kebintangan Bunga Zainal yang juga tahun ini masuk kategori sebagai aktris tersilet lantaran aktingnya di sinetron Kesetiaan Janji Cinta yang berperan sebagai Mera. Aku ngerasa saat ini aku belum ada prestasi yang harus mewajibkan aku tampil di acara-acara. Aku mau kerja apa aja nggak apa-apa, orang aku nggak pernah sepi job. Ya mungkin kalau nggak tampil di TV, itu kan pilihan ya, bukan nggak mau. Jangan lupa saksikan Silet Awards 1 Dekade hanya di RCTI. Semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023. Wow, Andi Anissa dan Bunga Zainal masuk kategori nominasi aktris tersilet. Sementara itu, Glenn Kacisara dan Revalina S. Temat juga masuk nominasi kategori aktris tersilet. Lalu, seperti apa kisahnya sehingga Glenn Kacisara dan Revalina masuk nominasi sebagai aktris tersilet di ajang Silet Awards 2023 ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silet Award 2023 1 Dekade hanya di RCTI. Terus menghibur masyarakat Indonesia. Oke. Keberhasilan Andi Anissa dan Bunga Zainal masuk nominasi aktris tersilet di Silet Awards 1 Dekade 2023. Keduanya bakal bersaing ketat dengan Glenn Kacisara yang juga masuk nominasi aktris tersilet di Silet Awards 1 Dekade. Glenka yang begitu apik memerankan karakter Elsa di sinetron Ikatan Cinta membuat penampilannya banyak dibenci karena digambarkan sebagai sosok yang licik, jahat, dan pendendam kepada kakaknya. Dengan demikian, semangat dan totalitas peran Glenka yang membuatnya dibenci netizen, justru di sisi lain membuatnya dikagumi pemirsa yang mengantarnya masuk nominasi aktris tersilet. Sampai udah kelar take nih ya, aku pun ikut pusing. Aduh nih Elsa, ya Allah. Kebawa, saking pusingnya ini kanan kiri udah banyak yang curiga sama Elsa masalahnya gitu. Iya kan kalau misalkan kayak aku mendalami scene itu, biasanya tuh aku kayak bener-bener emang jadi pusing beneran gitu udahannya, kayak capeknya tuh berasa
gitu loh, sampai udah kelar take-nya itu capeknya berasa. Makanya kenapa kadang aku suka kelar take kalau lagi pusing, aku tuh minum air putih yang banyak. Terus habis itu rebahan dulu di base camp kan, aku tiduran dulu buat nenangin. Habis itu udah balik lagi ketawa-ketawa lagi gitu. Karena satu, aku tuh emang aslinya tuh kayak pemikir kan, apa sih, overthinking ya. Jadi kalau misalkan kadang lagi baca skenario aja, oh dialognya ini kondisinya Elsa lagi pusing, kanan kiri banyak yang teror. Jadi itu aku ngikut ke bawah sampai take. Udahannya masih ngikut, tapi cuma butuh waktu sebentar aja sih buat ngilangin itu, kayak 10-15 menitan lah. Kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh Glenn Kacisara karena dirinya juga sudah resmi menjadi permasyuri Randy John, pemain sinetron Ikatan Cinta juga. Ya, Minggu 20 November 2022 menjadi hari paling membahagiakan bagi Glenn Kacisara dan Randy John. Pasangan pemeran Elsa dan Ricky ini meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Kini, keduanya pun tengah menikmati masa-masa indah sebagai pasangan pengantin setelah 7 bulan resmi hidup dalam ikatan pernikahan. Lantas seperti apa perbedaan yang dirasakan oleh Glenka dan Randy pasca kini telah resmi menjadi sepasang suami istri? Nah, insya Allah bisa aku laksanakan ya. Salah satunya menikah, itu kan keinginan mama juga. Dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksanakan dengan lancar, dengan bahagia juga ya buat kita semua. Ya alhamdulillah, mungkin secara nggak langsung aku bisa bikin mama bahagia. Prosesnya haru bahagia ya. Deg-degan juga. Aku yang nunggu kamu ngomong itu, aku ijab kabul itu aku deg-degan loh yang di belakang. Nah, apa kabar aku? Deg-degan banget pasti, karena ya momen sakral ya. Dan yang paling cengeng saya. Rasanya yang pasti sangat bersyukur ya sayang. Dan alhamdulillah acaranya lancar, berjalan dengan lancar. Gimana sayang, senang? Iya, alhamdulillah di sini semua kita diberi kebahagiaan yang sama, diberi kesehatan juga. Ya senang banget pasti. Ya mulailah sedikit-sedikit sudah tahu ternyata Randy seperti apa. Pokoknya banyak surprise setelah menikah sama Randy seperti apa. Dan ternyata memang ya laki-laki ya, ngorok ya. Ada apa kayak Ngorok. Terus apa lagi ya Seng ya? Kalau Randy sih enggak sih, dia rapih kok ternyata orangnya. Kalau Singli sebenarnya kaget itu ternyata pas di hari-hari pertama baru menikah sama Glenka, itu benar-benar ternyata Glenka tuh orangnya apa ya, benar-benar telaten banget ya buat ngurus suami. Tak hanya itu, artis Revalina S. Temat juga merasa bahagia dan bangga karena dirinya masuk kategori aktris tersilet di ajang nominasi Silet Awards 1 Dekade 2023 berkat aktingnya di sinetron Jangan Bercerai Bunda dengan berperan sebagai Nabila. Revalina menjadi rival Glenka dan Andi Anissa dalam kategori tersebut. Di sinetron Jangan Bercerai Bunda, aku berperan sebagai Nabila. Nabila ini adalah seorang istri dan ibu yang sabar, pengertian, yang wanita karir juga. Dia bekerja sebagai psikolog, terus sebagai narasumber di radio. Wanita yang aktif gitu ya, tapi juga sangat memperhatikan keluarganya. Sebenarnya ya kesulitan sih nggak terlalu ya, cuman ya karena ini udah lama banget aku nggak acting. Jadi kayak mulai dari awal lagi gitu loh, dari nol lagi gitu. Udah gitu juga sama pemain-pemainnya nih aku baru pertama kali semua. Sama Fandi pertama kali, sama Moe juga, sama Ica, sama sutradaranya juga ini aku baru pertama kali sama Pak Amin gitu. Jadi ya penyesuaian sih. Kangennya kali ya, udah terlalu lama. Terus juga aku ngeliat anak-anak kayaknya udah besar.
Jadi Riga kan udah umur 6, Jendra udah 3 tahun, udah pada sekolah gitu. Jadi aku ngerasa ya kayaknya udah bisa nih ditinggal gitu. Tapi aku juga selalu nanya sih sama anak-anak gitu ya, ibu boleh nggak syuting gitu. Terus mereka sih ya jawabannya pasti enggak gitu kan, karena sudah terbiasa sehari-hari sama aku, nganter sekolah aku, kemana-mana nganter les juga aku gitu kan. Suamiku tuh dari dulu selalu yang mendukung, yang aku ditawarin ini nih sinetron, aku bilang gitu, gimana ya, dia tuh selalu kayak ya udah ambil aja gitu. Cuman aku yang selalu maju mundur, yang kayak duh bisa nggak ya ninggalin anak-anak gitu. Jangan lupa saksikan Silat Award 2023 Satu Dekade hanya di RCTI. Heboh, Glenn Kacisara dan Revalina S. Temat masuk nominasi aktris tersilat. Ada sosok Sarinila yang juga masuk nominasi kategori aktris tersilat di ajang Silat Awards 2023. Seperti apa selama ini totalitas Sarinila dalam berperan sebagai Mama Rosa dalam sinetron Ikatan Cinta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, Satu Dekade Silat Awards mengantarkan Glenn Kacisara dan Revalina S. Temat bersaing sebagai nomine dalam nominasi aktris tersilat. Hal serupa juga terjadi dengan Sarinila, pemeran Mama Rosa di sinetron Ikatan Cinta. Totalitas akting Sarinila memerankan karakter Mama Rosa membuat alur sinetron Ikatan Cinta kian dramatis dan semakin diminati pecinta setianya. Tak pelak, akting Sarinila mendapat apresiasi dari pemirsa yang mengantarnya masuk kategori aktris tersilat di Silat Awards Satu Dekade 2023. Ya kita harus main dari hati ya. Karena kalau misalnya kita cuma main di permukaan aja tuh orang nggak akan menangkap itu gitu. Jadi memang kalau misalnya kita main dengan sepenuh hati, kita main dengan sungguh-sungguh, dengan all out, ya hasilnya juga akan sangat all out. Tim-tim yang lain, persona-persona lain kayak si Arya, Manda, Surya, Dijat, semuanya juga main dengan hati. Jadi ya harus saya imbangi dengan hati juga. Ngelihatnya sih karena ya aku juga cukup salut ya dengan tim kreatif dan penulis. Mereka bisa mampu membuat cerita dengan twist-twist yang memang tidak biasa dan memang belum ditampilkan di sinetron lain manapun. Jadi boleh dibilang this is a very clever story, cerita drama, tapi memang twistnya tuh sangat luar biasa. Jadi tuh penonton dibuat menerka-nerka terus, menduga-duga, menebak-nebak, jadi ceritanya nggak akan ketebak terus. Ya, kita sendiri sebagai pemain juga nggak pernah tahu nih penulis mau ngebawanya kemana. Kadang kita nebak kayaknya ke sini nih, ternyata keluarnya ke situ. Kita nebak ke situ, ternyata keluarnya ke sini. Jadi memang penulis tuh cerdas banget sih. Kebawa perasaan sih pasti ya, karena kan kita juga harus membangun emosi ya, tapi itu on set aja. Begitu cut ya, kita balik seperti persona-persona kita masing-masing. Hai, saya Nana Mirda. Jangan lupa saksikan Silat Award Satu Dekade hanya di RCTI. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.